Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi BKI Karangsaru Semarang. Tetap bersyukur untuk hari yang sudah dianugerahkan Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita minta penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberi hari yang baik ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan Hikmat Pagi, berkati supaya ini bisa menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan hari ini disampaikan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema berinisiatif menghadapi seteru. Bacaan diambil dari Amsal 25 ayat 21 yang berbunyi demikian. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi, masih dari kawasan Curug Kembar Karangsalam atau Curug Kembar Batu Raden. Dan jikalau Bapak Ibu saudara sekalian berkesempatan mengunjungi curug ini, maka lanjutan aliran dari curug ini juga membentuk satu curug yang lain di bagian bawah. Tetapi perjalanan menuju ke curug bagian bawah cukup curam. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dan kondisi badan yang prima. Mari sekarang kita merenungkan firman Tuhan. Sebagian besar orang mengerti bahwa kasih dan kebaikan hanya pantas diberikan kepada orang yang baik. Namun bagaimana jika yang harus dikasihi adalah musuh? Firman Tuhan memberikan perintah tersebut bagi orang-orang percaya. Penulis Amsal dalam ayat hari ini menasihatkan pembacanya untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yakni memberi makan dan minum kepada seteru. Pada ayat selanjutnya, penulis Amsal menyatakan bahwa tindakan tersebut akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Artinya, berinisiatif menghadapi seteru dengan kasih merupakan bentuk kebaikan yang barangkali dapat memenangkan hati seteru. Tulisan hikmat dari kitab Amsal ini juga dikutip oleh Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 20. Paulus memerintahkan orang-orang percaya untuk mengalahkan yang jahat dengan yang baik. Pengajaran semacam ini merupakan salah satu poin keunikan dan keindahan iman Kristen. Seharusnya kita tidak heran dengan pengajaran semacam ini, sebab perintah untuk melakukan yang baik kepada musuh muncul berulang kali di sepanjang Alkitab. Kristus pun telah terlebih dahulu mendamaikan kita yang memusuhinya. Dia memberi kita roti hidup dan air hidup, yakni tubuh dan darahnya sendiri, sehingga kita yang seharusnya binasa karena dosa, dapat hidup karena kasih-Nya. Kita yang dahulu adalah musuh-musuh Allah, kini diangkat menjadi anak-anak Allah. Allah memerintahkan kita untuk mengasihi seteru. Mari bertanya pada diri sendiri,
Adakah orang yang selama ini sulit untuk dikasihi? Maukah kita berinisiatif melakukan firman dengan mendoakan, menyapa, atau melakukan kebaikan kecil kepada mereka, sekalipun kita merasa bahwa mereka tidak layak menerimanya? Kiranya Tuhan mengasihi kita. Kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini kembali diingatkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika dunia mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih jahat lagi, tapi Tuhan menginginkan kami, anak-anak-Mu, membalas kejahatan dengan kebaikan. Mampukan kami untuk membalas kejahatan yang ditimpakan kepada kami dengan kebaikan yang kami lakukan bagi orang-orang, bagi pihak-pihak yang sudah berbuat jahat kepada kami. Kami tahu itu tidak mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kami yakin akan dimampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, GKI Karangsaru beberapa waktu yang lalu mengadakan kolaborasi yang cantik dengan GPIB Jemaat Paulus Jakarta, yaitu program Nawa Sabda dan Gita dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kolaborasi dilakukan antara organ pipa GKI Karangsaru dan organ pipa GPIB Jemaat Paulus Jakarta. Selamat menyaksikan, dan jikalau Bapak Ibu sudah ingin menyaksikannya dapat scan QR Code yang ada di samping ini dan akan tersambung dengan tayangan yang sudah diupload di kanal YouTube Warta Karangsaru. Selamat menyaksikan, selamat bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.